warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Kaprodi Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Heri Purnama, pribadi S.Or MKes. Yang kami hormati dosen gizi Universitas Muhammadiyah Gresik, Ibu Amalia Rahma, SGZ MSI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Morowudi, Ibu Yuyun Minarti, serta para panitia dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 8 Morowudi yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada wassalam. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Acara yang keempat, acara inti. Yang mana acara inti pada pagi hari ini yaitu pemaparan materi pengenalan prodi gizi yang diselingi dengan ice breaking, kemudian dilanjut dengan pemaparan materi pengenalan ilmaji. Kemudian dilanjut dengan sesi tanya jawab. Acara yang kelima yaitu game dan pembagian door prize. Kemudian acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh kepada Bapak mohon maaf, yang diwakili oleh Ibu Amalia SGZ MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Gresik, Ibu Yuyun Minarsi, dan mahasiswa Gizi UMG, dan juga siswa-siswi SMA Muhammadiyah 8 Gresik yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang luar biasa berupa kesehatan, sehingga kita semuanya bisa hadir dalam kegiatan Ilmagi Kustuskul ya. Dalam keadaan yang sehat walafiat, acaranya juga bisa berjalan dengan baik hari ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membimbing kita semuanya ke jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Baik, saya mewakili Pak Heri, karena Pak Heri hari ini berhalangan hadir begitu ya untuk memberikan sambutan.
sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik panitia dari Himagis sudah merencanakan kegiatan ini untuk melakukan sosialisasi perkenalan prodi gizi kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak sekolah dari SMA Muhammadiyah 8 Gresik yang telah bersedia mengikuti kegiatan yang diadakan oleh mahasiswa gizi dari UMG. Jadi kegiatan hari ini yaitu Ilmagi Goes to School. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan prodi gizi kepada calon-calon mahasiswa, kepada siswa-siswa yang nantinya akan menjadi calon mahasiswa supaya lebih kenal, lebih dekat, begitu. Kemudian memperkenalkan artinya berarti lebih mendekatkan begitu ya, yang dari tidak tahu menjadi tahu, yang mungkin sebelumnya tidak tertarik menjadi tertarik, yang sudah tertarik menjadi lebih tertarik lagi begitu. Jadi saya berharap acara ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan memberikan banyak manfaat untuk adik-adik kita yang ada di SMA Muhammadiyah 8 Gresik gitu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 8 Morawudi kepada Ibu Yuyun Minarti. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kami ucapkan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar nggih. Waalaikumsalam. Nggih, Mbak. Bentar nggih, saya ada ini dengan ini di sini. Ada Zoom. Mungkin 15 menit ya. Mohon maaf. Tadi ada Mbak PLP 2 juga dari Unmu Gresik. Hari ini juga penutupan kegiatan di sekolah kami sudah 1 bulan. Ini saya ulangi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Amalia yang telah mewakili prodi dari Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Yang kami banggakan mahasiswa Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik, dan yang saya cintai anak-anak kelas 12 SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan kegiatan secara virtual dari Ilmagi, kegiatan Ilmagi Goes to School. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kami sebelumnya mohon maaf apabila partisipasi dari anak-anak kami di kelas 12 tidak seperti yang diharapkan bisa semua bergabung karena memang akhir-akhir ini mungkin sudah ada rasa jenuh
anak-anak ini melakukan kegiatan Zoom karena sudah diawali dari hampir 1 tahun pandemi ini, jadi anak-anak itu sudah di awal Maret tahun 2020 sampai sekarang Maret, udah menjelang Maret 2021, sehingga mungkin sudah ada rasa jenuh ketika mereka melakukan pembelajaran secara daring melalui aplikasi Zoom atau aplikasi yang lainnya. Sehingga saya mewakili Ibu Emi selaku Kepala Sekolah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pagi hari ini partisipasi dari anak-anak kami di kelas 12 tidak seperti yang diharapkan oleh pihak dari Ilmagi. Mungkin kalau misalnya ada waktu lagi, kita monggo silakan konfirmasi lagi untuk bisa melakukan sosialisasi dari prodi ilmu gizi kepada anak-anak, yang insya Allah dari anak-anak itu sendiri untuk bidang kesehatan ini insya Allah cukup berminat sekali karena dari yang tahun-tahun kemarin itu banyak dari alumni kami yang masuk ke dunia kesehatan. Jadi kalau misalnya kegiatan pagi ini bisa dilakukan secara maksimal, insya Allah nanti anak-anak juga akan mengetahui lebih banyak mengenai prodi ilmu gizi yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kami mohon maaf apabila di kegiatan virtual ini partisipasi dari anak-anak kami masih tidak begitu besar karena memang seperti itu. Jadi kondisinya karena memang kegiatan virtual itu anak-anak sudah mungkin merasa jenuh, jadi mereka ingin sekali maunya itu mungkin offline. Tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, maka juga itu menjadi kendala karena kita masih dalam kondisi pandemi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili sekolah kami. Apabila nanti dalam kegiatan selanjutnya sikap dari anak-anak kami juga tidak seperti yang diinginkan, juga kami mohon maaf. Dan saya sendiri mohon izin setelah ini saya tidak bisa mengikuti kegiatan sampai selesai karena jam 9 jadwalnya adalah penutupan kegiatan PLP 2 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu FKIP dari Unmu Gresik, dari Fakultas dari jurusan Matematika dan Bahasa Inggris. Jadi hari ini hari terakhir mereka melakukan kegiatan di sini setelah 1 bulan melewatinya. Jadi mohon maaf apabila saya tidak bisa mengikuti kegiatan sampai terakhir. Tapi insya Allah anak-anak nanti ini yang sudah bergabung tidak akan leave sebelum selesai kegiatan. Yang saya harapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan. Kita akan memasuki acara inti. Yang pertama adalah pemaparan materi mengenai pengenalan prodi gizi yang akan disampaikan oleh dosen gizi, Ibu Amalia Rahma SGZ MSI. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di slideshow kan? Oke. Ya baik, adik-adik semuanya. Pagi ini acara intinya yaitu memperkenalkan prodi gizi kepada siswa-siswi di
SMA Muhammadiyah 8 Gresik. Jadi harapannya nanti setelah materi ini selesai, adik-adik punya bayangan, bukan punya bayangan ya, sudah tidak membayang-bayang lagi begitu ya, lebih jelas, lebih mengenal begitu, apalagi yang sudah ada niatan untuk bergabung di program studi S1 Ilmu Gizi, jadi tahu oh yang dipelajari itu ya, yang kemudian yang ngajar itu orang-orangnya itu. Kemudian nanti setelah lulus saya bisa jadi ini gitu ya. Jadi harapannya setelah mengikuti ini adik-adik sudah semakin mantap gitu ya untuk bergabung di program studi S1 Ilmu Gizi. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, jadi apa itu sebenarnya ilmu gizi? Jadi ini hanya pengantar saja ya. Ilmu gizi itu secara singkatnya atau sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang apapun yang masuk ke dalam tubuh manusia berupa makanan maupun minuman yang kaitannya dengan kesehatan. Nah, itu adalah pengertian secara mudahnya. Begitu. Jadi orang itu selagi dia masih hidup, jangankan orang ya, makhluk hidup, baik itu tumbuhan, hewan, termasuk juga manusia, selagi masih hidup butuh makan. Tetapi sebagai manusia, kita tidak hanya butuh makan untuk kenyang, tetapi juga untuk mempertahankan kesehatan tubuh kita. Gitu ya. Jadi nikmat yang paling besar atau nikmat yang tidak bisa dibeli, harganya mahal, adalah kesehatan. Kita sehat, alhamdulillah, ya kan? Apapun yang kita makan jadinya enak. Seenak apapun ketika kondisi tubuh itu sakit, jadinya tidak enak. Begitu. Nah, maka di ilmu gizi ini kita mempelajari itu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia, hubungannya terhadap kesehatan. Baik itu yang masih sehat untuk mempertahankan kesehatan, yang sudah sakit agar menjadi lebih sehat. Jadi poinnya adalah makanan, minuman, kemudian kesehatan. Begitu. Itu ya. Jadi itu adalah gambaran umum yang akan dipelajari dalam ilmu gizi. Coba kita lihat, ibu hamil, ketika hamil butuh makanan yang sehat supaya janin yang dikandung juga sehat. Ketika nanti lahir menjadi anak-anak yang sehat. Ketika menjadi anak-anak yang sehat, masa depan bangsa juga dipengaruhi oleh anak-anak yang berkualitas baik ini, begitu. Jadi ketika anak-anak dari mulai kecil dia sudah sehat, dia bisa menerima pelajaran dengan baik, menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, berprestasi, maka kemajuan dari suatu bangsa itu juga dipengaruhi oleh kesehatan mulai dari dipersiapkan. Nah, persiapan ini butuh makanan, minuman yang sehat, yang cukup dan menyehatkan. Begitu. Begitu juga ini pada orang yang sehat. Pada orang yang sakit pun itu juga butuh asupan makanan dan minuman yang sehat supaya cepat sembuh. Begitu ya. Jadi tidak akan berpengaruh banyak pada orang-orang yang sakit ketika dia hanya mengkonsumsi obat-obatan saja tanpa bersamai begitu ya, dibarengi dengan makanan-makanan yang cukup dan sehat. Begitu. Jadi kalau di rumah sakit ya, salah satu nanti prospek kedepannya ketika adik-adik sudah lulus, salah satunya bisa bekerja di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Di rumah sakit itu pasti ditekankan bahwa tidak akan berefek obat-obatan yang diberikan oleh dokter tanpa dibarengi makanan yang cukup dan sehat. Begitu ya. Kemudian tadi ada makanan, ada minuman, dan juga kesehatan. Nah, bicara tentang makanan dan minuman pasti ada prosesnya, proses memasaknya. Proses memasaknya harus benar, juga harus sehat supaya nanti bisa menyajikan makanan-makanan yang berkualitas. Begitu. Jadi itu gambaran umum tentang apa saja yang akan dipelajari dari ilmu gizi, tentang bagaimana mempersiapkan makanannya, apa saja bahan makanan yang baik untuk golongan umur tertentu, begitu ya. Untuk anak-anak sama orang dewasa tentu berbeda, untuk ibu hamil sama lansia tentu berbeda, begitu ya, dan lain sebagainya. Oke, lanjut.
Nah, ini sudah kita bahas, lanjut saja lagi. Ya, jadi tadi ya diulangi lagi. Jadi bahwa ilmu gizi itu ilmu yang mempelajari tentang hubungan makanan dan minuman, hubungannya dengan kesehatan. Namanya kesehatan itu bisa secara individu maupun kesehatan secara luas atau masyarakat. Maka di dalam ilmu gizi itu dibagi menjadi 3 ranah besar, gitu ya. Jadi ilmu kesehatan masyarakat atau publik, kemudian ilmu gizi klinis, jadi itu per individu, diatur per individu. Kemudian ilmu gizi institusi ini kaitannya dengan penyelenggaraan makan dalam jumlah yang besar. Begitu. Jadi ini adalah bagian atau komponen besar dari ilmu gizi. Jadi dibagi menjadi 3 kelompok besar. Ilmu gizi masyarakat atau publik, ilmu gizi klinis. Kalau ilmu gizi publik, masyarakat mempelajari tentang bagaimana manajemen gizi terhadap kesehatan orang banyak. Kemudian ilmu gizi klinis itu manajemen gizi terhadap 1 orang. Jadi per orang. Gitu ya. Kemudian ilmu gizi institusi ini yang kaitannya dengan penyelenggaraan makan. Begitu. Lanjut. Nah, ini sejarah dari program studi ilmu gizi secara umum di Indonesia, begitu ya. Jadi sebenarnya program studi ilmu gizi itu sudah ada atau established sudah lama. Sebenarnya dari mulai tahun 1958 itu sudah ada. Jadi awalnya di Universitas Indonesia, awalnya hanya dimasukkan sebagai mata kuliah atau peminatan begitu. Jadi minatnya ke gizi. Jadi sudah lama sekali. Tapi hanya saja memang perjalanannya atau perkembangannya ini agak slow begitu ya, agak landai begitu. Jadi secara establishnya sudah lama, tetapi perkembangannya agak berbeda dengan profesi-profesi yang lain. Misalnya di prodi gizi, profesi itu baru beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan di profesi yang lain, misalnya kedokteran atau keperawatan, farmasi dan lain sebagainya, itu sudah ada sejak lama pendidikan profesinya maksudnya. Begitu. Tapi memang dibutuhkan atau tidak lulusan-lulusan ilmu gizi ini sangat dibutuhkan. Karena itu tadi supporting ketika seseorang itu sakit ya, kita bicara mengenai program studi yang ada di wilayah kesehatan. Jadi orang sakit itu support untuk sembuhnya dari bidang gizi itu sangat besar sekali. Makanya ahli gizi, lulusan dari prodi gizi itu sangat-sangat dibutuhkan, baik di bidang kesehatan ya, terutama di fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, rumah sakit, kemudian juga di penyelenggaraan makan, begitu. Karena orang sekarang itu aware sekali terhadap kesehatan, terhadap apa yang dia makan. Jadi kalau dulu itu Socrates, jadi bapak kedokteran Yunani itu sudah menyadari bahwa jadikanlah makanan itu sebagai obat, bukan obat sebagai makanan. Jadi diusahakan sebisa mungkin makanan itu yang membuat kita sehat, bukan nunggu sakit kemudian diobati supaya jadi sehat begitu. Dan itu semakin disadari sama orang sekarang karena kita lihat prevalensi orang sakit itu ya, kalau kita lihat di masyarakat orang sakit itu lebih banyak karena gaya hidup, karena makanan. Begitu. Coba sekarang di sekitarnya siapa yang nggak ada orang kena kencing manis atau diabetes mellitus? Di sekitarnya siapa yang nggak ada orang kena penyakit darah tinggi? Nah, penyakit-penyakit itu disebabkan karena kesalahan pola makan, kesalahan gaya hidup. Nah, itu yang kemudian menjadi peluang bagi lulusan-lulusan dari program studi ilmu gizi untuk berkarir ke depannya, begitu ya. Nah, kemudian kembali lagi ke sejarah. Jadi sejarahnya memang sudah ada dari dulu dan hingga sekarang. Jadi sekarang jumlah perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu gizi itu
lebih banyak lagi, sudah ratusan begitu ya. Kalau dulu hanya di universitas-universitas negeri, sekarang sudah ada di universitas-universitas swasta juga gitu. Hanya saja di daerah Jawa Timur ini baru beberapa saja yang ada. Di Gresik cuma ada di UMG, di Lamongan belum ada, di Bojonegoro belum ada, di Tuban belum ada begitu ya. Jadi Prodi Gizi di UMG ini memiliki kesempatan untuk bisa merangkul lebih banyak lagi calon-calon mahasiswa untuk bergabung begitu, karena memang peluang di dunia kerja juga masih terbuka lebar, begitu ya. Kemudian bisa dilanjutkan. Ya, ini masih mengenai sejarah. Jadi memang awalnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian Universitas Indonesia itu bukan buka cabang ya. Jadi ada cabangnya yang sekarang menjadi IPB, Institut Pertanian Bogor. Nah, disitulah kemudian berkembang yang namanya tadi ada GMSK, Gizi Masyarakat, dan namanya SK-nya apa ya? Saya kok lupa ya. Jadi ada namanya prodi GMSK itu tadi. Kemudian lanjut ke universitas-universitas yang lain. Begitu. Jadi berkembangnya dari universitas negeri dulu baru ke universitas swasta sampai sekarang lebih banyak lagi prodi-prodi gizi di universitas-universitas di Indonesia, tidak hanya di negeri, di swasta juga ada. Gitu. Begitu, bisa dilanjutkan. Jadi pertambahan jumlah prodi gizi di universitas di swasta itu menandakan atau menunjukkan bahwa peluang lulusan gizi ini masih terbuka lebar, begitu ya. Jadi yang baru di Jawa Timur itu ada di Hang Tuah. Jadi Stikes Hang Tuah itu baru ada, begitu. Bisa dilanjutkan. Nah, ini kita masuk ke prodi gizi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi visi dari prodi gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik yaitu pada tahun 2030 prodi gizi ini menjadi prodi yang meluluskan nutrisionis yang mandiri, kreatif, profesional, dan unggul di bidang gizi olahraga dan pengembangan produk pangan gizi yang berasaskan Islam. Jadi nanti setiap program studi gizi di semua universitas, di masing-masing universitas itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Jadi kalau di UMG ini lebih condong ke gizi olahraga dan pengembangan produk pangan. Begitu. Jadi nanti adik-adik dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah 8 Gresik yang memiliki minat di bidang gizi olahraga dan juga pengembangan produk pangan gizi bisa bergabung ke prodi gizi di UMG ini, begitu ya. Jadi kenapa kok minatnya atau spesialisnya itu di gizi olahraga dan pengembangan produk pangan gizi? Kita melihat bahwa kebutuhan dari lulusan-lulusan gizi di bidang gizi olahraga itu masih sangat besar, terutama di Gresik itu kan banyak klub-klub bola atau klub-klub yang lainnya. Bukan hanya di Gresik ya, tapi di Jawa Timur yang fokus di bidang gizi olahraga itu baru di UMG. Dan juga di pengembangan produk pangan gizi ini bisa untuk membuka peluang-peluang bagi lulusan untuk bisa berdikari, membuka usaha sendiri, entrepreneur begitu ya, bisa mandiri dengan membuat usahanya sendiri. Begitu di pengembangan produk pangan gizi kemudian yang berasaskan Islam, begitu ya. Kita tidak bisa melepaskan itu bahwa universitas kita memang universitas yang bergerak di keislaman, begitu ya, tetap berasaskan Islam. Oke, baik, silakan dilanjut. Kemudian misinya yang pertama menerapkan pendidikan dengan kurikulum yang berkualitas sesuai dengan kompetensi gizi dan perkembangan global untuk menghasilkan tenaga gizi profesional
Kemudian yang kedua, menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian unggul berdasarkan ilmu teknologi dalam bidang gizi. Ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang kreatif dan berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di tingkat regional, nasional, dan internasional di bidang tridharma dan penunjang lain, melakukan sistem penjaminan mutu baik internal maupun eksternal. Jadi misi ini dibuat untuk mencapai visi yang tadi sudah ditetapkan, begitu. Baik, bisa dilanjut. Nah, ini jadi lahan kerja lulusan S1 Ilmu Gizi. Jadi adik-adik calon-calon mahasiswa perlu diketahui bahwa di Gresik saja itu lulusan S1 Gizi itu masih sangat sedikit yang bekerja di instansi pemerintah seperti puskesmas. Jadi yang di puskesmas itu masih banyak yang lulusannya D3. Begitu ya, sedangkan kebutuhan akan S1 Gizi itu masih banyak gitu. Puskesmas itu ketika nanti puskesmas itu kan butuh juga untuk akreditasi ya. Jadi kebutuhan dari lulusan-lulusan S1 Gizi ini masih terbuka lebar. Jadi hanya ada 2 puskesmas di Gresik yang memiliki ahli gizi S1. Kemudian di rumah sakit pun begitu. Masih banyak sekali atau rumah sakit yang sudah ada aja, rumah sakit besar di Gresik aja punya S1 terbatas. Hanya beberapa saja, hanya 2 atau 3 orang. Selebihnya masih D3. Jadi masih terbuka lebar kesempatan adik-adik untuk bekerja di lini kesehatan ini atau di fasilitas kesehatan. Selain itu, di klinik-klinik kesehatan, adik-adik juga bisa mencari peluang di sana karena klinik juga butuh akreditasi. Di akreditasi itu ada kebutuhan akan tenaga gizi, begitu ya. Jadi yang berminat, adik-adik setelah lulus, saya tuh kepengen nanti kerjanya di fasilitas kesehatan lah, gitu. Mungkin ada keluarga yang juga bekerja sebagai ahli gizi ataupun perawat ataupun dokter misalnya. Jadi kepengen kerja di rumah sakit, puskesmas atau klinik. Nah, punya kesempatan di bidang itu dan kesempatannya masih banyak, begitu ya. Tidak hanya di Gresik ya, mungkin ada adik-adik yang saya kan pengennya kerjanya yang jauh gitu. Itu pun masih banyak kesempatan gitu ya. Begitu. Kemudian kalau sebagai registered dietitian atau RD ini lebih berpeluang lagi. Jadi setelah adik-adik nanti lulus sebagai sarjana gizi atau disebutnya nutrisionis, adik-adik bisa melanjutkan pendidikan profesi. Nah, namanya registered dietitian. Nanti ketika lulus gelarnya adalah registered dietitian. Registered dietitian lebih berpeluang besar ya. Jadi peluangnya lebih besar lagi. Rumah sakit besar butuh sekali RD namanya, registered dietitian. Begitu. Medical delegate ini juga kaitannya dengan bidang kesehatan ya, karena tidak bisa dilepaskan tadi ya bahwa ilmu gizi itu ilmu yang mempelajari tentang kaitannya makanan minuman yang masuk ke tubuh manusia dengan kesehatan, begitu. Jadi konselor bisa di bidang kesehatan yang kaitannya dengan spesialisnya prodi gizi UMG bisa di bidang jadi konselor di bidang gizi olahraga di tempat latihan begitu ya, di mes-mes misalnya seperti itu butuh sekali, tidak hanya di Gresik, bahkan ada salah satu dari dosen kami itu juga menjadi konselor di Kemenpora begitu. Jadi itu merupakan peluang bagi adik-adik nantinya gitu ya, karena belum banyak sampai dosen yang dikirim ke sana begitu. Jadi nanti lulusan S1 Ilmu Gizi ini punya kesempatan yang sama begitu untuk menjadi konselor di Kemenpora begitu. Kemudian juga bisa di perusahaan makanan dan minuman, bisa sekali di catering, bisa buka sendiri, bisa ikut di cateringnya orang, bisa. Kemudian quality control. Ini juga di penyelenggaraan makan. Kalau di bidang gizi tadi
masuk ke gizi institusi. Tetapi semua ketika masih dalam pembelajaran semua bidang itu akan dipelajari. Mau gizi masyarakat, gizi klinis maupun gizi institusi semuanya akan dipelajari. Hanya saja ketika nanti sudah bekerja adik-adik bisa memilih mau milihnya di mana. Mau di gizi masyarakat bisa di puskesmas, kemudian bisa di apa tuh namanya di penelitian begitu ya, ada perusahaan atau tempat-tempat penelitian di bidang kesehatan masyarakat yang bisa diikuti oleh adik-adik. Kemudian di bisnis kuliner ini juga bisa buka sendiri karena adik-adik sudah dibekali tadi ya. Jadi di spesialisnya prodi gizi UMG itu dibekali tadi. Selain gizi olahraga juga pengembangan produk pangan gizi. Nanti bisa untuk buka bisnis kuliner sendiri begitu. Bisa lanjut? Jadi banyak sekali bidang tempat bekerja, baik itu bekerja kepada orang lain maupun bisa buka pekerjaannya sendiri begitu. Nah, ini profil lulusan mengambil keputusan di pelayanan gizi, manajer dan care provider pelayanan gizi, baik di rumah sakit maupun di puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain, bisa supervisor pelayanan gizi, supervisor pendidikan dan pelatihan gizi. Ini juga bisa inspirator gizi di masyarakat, bisa jadi konselor itu tadi, pelaksana penelitian ilmiah di bidang gizi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ini juga bisa. Jadi seperti jadi banyak lulusan-lulusan S1 gizi yang ikut melakukan penelitian di Litbangkes Kemenkes juga ada. Kemudian di balai penelitian yang lain juga ada begitu. Kemudian konselor gizi olahraga dan manajer penyelenggaraan makan industri. Nah, ini adalah profil lulusan dari prodi gizi UMG. Oke, baik, bisa dilanjut. Ya, ini kompetensi lulusan. Jadi kompetensi utamanya yaitu mampu melakukan penilaian status gizi individu, kelompok dan juga masyarakat. Ini nanti akan dipelajari oleh adik-adik. Bagaimana cara menentukan status gizi dari individu? Gimana menentukan status gizi kalau masyarakat bagaimana? Begitu. Kemudian mampu melaksanakan penelitian dan memutakhirkan diri dalam perkembangan ilmu dan teknologi bidang gizi. Jadi ini juga diajarkan bagaimana ilmu-ilmu terbaru, kemudian kabar terbaru di dunia gizi ini juga akan disampaikan kepada adik-adik karena yang namanya ilmu itu kan terus berkembang, termasuk juga ilmu gizi gitu. Kemudian mampu melaksanakan pelayanan serta intervensi pangan dan gizi bagi individu, kelompok, masyarakat melalui kerjasama lintas sektor, lintas disiplin, dan lintas profesi. Karena keberhasilan dari, jadi tujuan utamanya dari memberikan pelayanan gizi itu kan supaya masyarakat ya baik secara individu maupun secara kelompok masyarakat itu bisa sehat paripurna. Nah, kesehatan paripurna itu tidak bisa dilaksanakan hanya dokter saja atau perangkat desa saja atau misalnya perawat saja, tidak. Termasuk bagian gizi juga berperan untuk mencapai kesehatan masyarakat, baik secara individunya sehat, lingkungannya sehat, masyarakatnya sehat secara paripurna begitu. Kemudian kompetensi pendukung mampu melakukan komunikasi yang efektif tentang materi dan kasus gizi dalam berbagai media komunikasi, mampu menggunakan software statistik dan gizi dalam menganalisis data. Jadi adik-adik juga akan diajarkan bagaimana cara menggunakan teknologi terbaru begitu ya. Jadi tidak manual, selalu manual. Kemudian mampu melakukan presentasi hasil penelitian tentang materi dan kasus gizi dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian mampu berkolaborasi dengan sesama profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi kepada masyarakat. Begitu ya. Jadi tentu tadi keberhasilan untuk mencapai kesehatan yang paripurna itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, tidak hanya dari profesi kesehatan, termasuk juga dari pengambil kebijakan publik begitu. Baik, bisa dilanjut.
Nah, kompetensi lainnya mampu memberikan konsultasi dietetik terkait dengan masalah kesehatan dan atau kebutuhan gizi di masyarakat, mampu menerapkan ilmu dan keterampilan di bidang pangan dan gizi dalam kegiatan wirausaha, mampu memberikan konsultasi gizi dan kesehatan untuk kebugaran dan olahragawan, mampu melakukan pengawasan, penilaian, dan pengembangan produk pangan. Sebentar. Mampu melakukan pengawasan, penilaian, dan pengembangan produk pangan yang berasaskan Islam serta dapat berkontribusi pada kesehatan manusia. Oke, baik, bisa dilanjut. Ya, ini tim pengajar, jadi bisa cepat saja. Jadi nanti adik-adik yang mau bergabung di Prodi Gizi FKes OMG ini akan bertemu dengan dosen-dosen ini ya. Yang pertama ada Ibu Eka Sri Rahayu, beliau juga menjabat sebagai dekan di Fakultas Kesehatan, gitu ya. Bisa lanjut. Nah, ini ada Bu Dwi Fakihatus. Bisa dilanjut. Ya, ini ada Ibu Dian Agnesia. Lanjut saja. Ibu Ernawati. Ibu Inayatul Ilahiyah. Jadi dosennya kebanyakan perempuan ya adik-adik ya. Jadi yang laki-laki hanya 2. Bisa dilanjut. Nanti info lebih lanjutnya adik-adik bisa bertanya kepada kakak-kakak yang ada di Himagis begitu ya. Ini dosennya siapa saja, apa kelebihannya dan lain sebagainya. Itu bisa ditanyakan nanti lebih jelasnya kepada kakak-kakak yang ada di Himagis. UMG. Oke, silakan dilanjut. Ini Pak Heri, nah beliau ini yang Kaprodi Ilmu Gizi sekarang ya. Nah, yang ini. Kemudian bisa dilanjut lagi. Ini ada Bu Dwi Novri. Oke, bisa dilanjut. Ini ada Bu Desti Muzarofatus Solihah. Oke, bisa lanjut lagi. Ini saya sendiri. Bisa dilanjut yang terakhir. Ada Pak Sutrisno Adi. Jadi ini adalah tim dosen di Prodi Gizi. Ada beberapa tim dari Prodi Gizi, tetapi nanti ketika adik-adik berkuliah tidak hanya tim Prodi ini, ketika ada mata kuliah yang lain juga bisa mendatangkan dosen dari Prodi yang lain ataupun dosen tamu begitu ya. Oke, baik, silakan dilanjut. Nah, ini kegiatan-kegiatan, ada kegiatan table manner, nanti adik-adik ketika jadi mahasiswa juga diajari begini. Jadi bagaimana cara makan yang baik dan benar, begitu ya. Oke, bisa dilanjut saja, cepat saja. Ya, ini ada kunjungan industri, jadi ke industri minuman ini ya, PT Amerta Indah Otsuka dan PT Nippon Indosari Korpindo. Itu karena salah satu bidang nanti yang adik-adik bisa masuki adalah bagian quality control di perusahaan-perusahaan makanan dan minuman, misalnya seperti itu kalau ada yang berminat ya. Baik, bisa dilanjut. Ya, ini kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi tidak hanya belajar saja adik-adik, juga melakukan pengabdian masyarakat juga gitu ya. Ke masyarakat, memberikan penyuluhan, begitu. Bisa dilanjut. Ini nutrition festival. Jadi ini kegiatan Himagis ya untuk meningkatkan soft skill juga. Bagaimana memanage suatu acara, begitu. Oke, bisa dilanjut saja. Nah, ini Gizi Bakti Masyarakat bersama Ilmagi, ini juga salah satu bagian dari pengabdian masyarakat. Lanjut saja. Ini Expo HMJ Online. Oke, bisa dilanjut. Jadi intinya adalah kegiatan nanti adik-adik sebagai mahasiswa tidak hanya melulu di ruangan, belajar, tidak hanya itu. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar itu. Ya, jadi tadi ada nutrition festival, ada kegiatan table manner, ada kegiatan kunjungan ke industri, begitu ya. Jadi menyenangkan sekali. Oke, bisa dilanjut. Ya, ini sudah masuk ke masa pandemi sepertinya. Oke. Jadi
begitu tadi gambaran dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gresik. Semoga adik-adik bisa lebih jelas, bisa punya gambaran dan semakin mantap begitu ya untuk bisa bergabung ke Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Begitu. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Amalia yang sudah memberikan gambaran mengenai prodi gizi di UMG. Semoga informasi tadi dapat menambah wawasan teman-teman tentang prodi gizi UMG. Kepada teman-teman yang masih bingung dan mau bertanya terkait ilmu gizi, bisa ditanyakan melalui room chat dengan format nama _ pertanyaan yang nanti akan kita jawab dalam waktu sesi tanya jawab. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita menghilangkan kantuk dengan melakukan tiktokan bersama. Diharapkan semuanya on cam ya. Bagaimana? Apakah sudah siap menerima materi selanjutnya? Saya harap sudah, karena kantuknya sudah hilang ya. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi mengenai pengenalan Ilmagi yang akan disampaikan oleh Ketua HMJ Gizi. Kepada Kak Rahma, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ria selaku MC pada acara pagi hari ini. Sebelumnya gimana nih teman-teman kelas 12 SMA Muhammadiyah 8 Morowudi? Apakah masih semangat? Harusnya masih semangat ya, tadi udah tiktokan, tapi sepertinya teman-teman ini pada malu-malu semua nih. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kelas 12 SMA Muhammadiyah 8 Morowudi yang telah berpartisipasi dalam mengikuti acara kita pada acara IGTS hari ini. Nah, sebelumnya di sini tadi kita sudah menjelaskan terkait apa sih prodi gizi di Universitas Muhammadiyah Gresik itu, yang nanti harapannya teman-teman bisa punya gambaran dan mungkin teman-teman berminat nih mau masuk ke jurusan gizi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait Ilmagi. Nah, sebenarnya untuk IGTS ini merupakan program kerja dari Ilmagi. Nah, Ilmagi ini merupakan Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia
yang merupakan organisasi nasional di bidang gizi. Oke, langsung ke slide selanjutnya, Kak. Oke, di sini mungkin hanya buat gambaran aja sama teman-teman semua, karena nanti ketika teman-teman bergabung ke jurusan gizi, pasti akan dijelaskan lebih detail lagi terkait Ilmagi. Nah, Ilmagi ini merupakan Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia yang merupakan organisasi yang menghimpun seluruh lembaga mahasiswa S1 Gizi dengan orientasi pendidikan dietetik di Indonesia yang dideklarasikan di Semarang pada tanggal 17 Februari 2006. Oke, kemudian bagaimana sih sejarah Ilmagi? Jadi pada tanggal 28 Februari 2005, di sini dilakukan pertemuan perdana di Semarang yang dihadiri perwakilan dari mahasiswa gizi Undip, Universitas Esa Unggul, UGM, dan juga Universitas Brawijaya. Selanjutnya, pada tanggal 23 sampai 24 Juli 2005, di sini dilakukan Kongres Mahasiswa Gizi Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa gizi dari Undip, Universitas Esa Unggul, UGM, dan juga UB. Kemudian pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2006, dilakukan Musyawarah Nasional 1 yang pertama, Ilmagi, yang dilakukan di Semarang dengan perwakilan mahasiswa gizi dari Undip, Universitas Esa Unggul, UGM, UB, dan juga UMS selaku peninjau. Selanjutnya. Seperti kebanyakan organisasi biasanya, di sini visi dan misi Ilmagi yaitu untuk visi menjadikan Ilmagi sebagai organisasi pemersatu, profesional, dan peduli terhadap perbaikan gizi Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya. Nah, untuk misi dalam mewujudkan visi tersebut ada 5 nih. Yang pertama yaitu menjadikan Ilmagi sebagai sarana untuk belajar dan beramal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu memperbaiki dan membuat pola jaringan komunikasi sesama anggota Ilmagi dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu bertindak cepat, tangkas, dan cakap dalam memberikan kontribusi terkait masalah gizi yang bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah dalam bentuk apapun. Yang keempat yaitu mencari, menyebarkan, dan mengaplikasikan ilmu semaksimal mungkin. Dan yang terakhir adalah menjadikan Ilmagi sebagai organisasi mandiri secara profesional. Selanjutnya, keanggotaan Ilmagi ini dibagi menjadi 3 wilayah, yang mana dalam Universitas Muhammadiyah Gresik ini masuk ke dalam wilayah ketiga, yaitu nomor 9 ini. Next. Nah, untuk acara nasional Ilmagi, di sini ada Rapat Kerja Nasional, Gizi Peduli Indonesia, Pramunas dan LKMM Nasional, Skype Neutron, dan juga ada Musyawarah Nasional. Nah, di Ilmagi ini ada 8 departemen, yaitu yang pertama ada pendidikan dan profesi, yang mana di sini adalah meningkatkan taraf skill dan knowledge mahasiswa gizi, mempengaruhi info seputar ilmu gizi klinis dan mengembangkannya, serta kemudian berbagi ke semua orang, baik anggota maupun bukan anggota. Selanjutnya adalah komunitas dan ajang untuk berbagi ilmu pengetahuan seputar gizi dan kesehatan. Untuk departemen selanjutnya ada PSDM, di sini untuk melakukan kaderisasi anggota baru Ilmagi. Next. Selanjutnya ada Departemen Finansial, yang ini hubungannya dengan keuangan. Kemudian ada Departemen Pengabdian Masyarakat, yaitu memaksimalkan peran mahasiswa gizi untuk menggunakan skill dan knowledge dengan melakukan pengabdian masyarakat. Next.
Selanjutnya ada Departemen Hubungan Masyarakat. Di sini menghubungkan dan membina hubungan antara pihak eksternal dan internal. Selanjutnya ada Departemen Isu dan Advokasi dengan mengangkat isu terbaru dengan memaksimalkan media dan juga memberikan pembelaan. Kemudian ada Departemen Infokom, di sini sebagai media sarana komunikasi. Kemudian ada Departemen Ad hoc, yang mana di sini merupakan departemen yang menghubungkan antara Ilmagi dengan AOMKI atau Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan DIPI dan AOMKI akan melalui Departemen Ad hoc, baik dalam hal komunikasi, pertukaran informasi, advokasi, dan sebagainya. Nah, selain ada 8 departemen tadi, di Ilmagi ini ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung, yang tugasnya yaitu mengawal perjalanan Ilmagi selama masa kepengurusan. Yang kedua ada memberi saran dan kritik yang membangun agar Ilmagi bisa menjadi lebih baik, dan memberikan penilaian untuk masing-masing bidang yang ada di Ilmagi. Jadi secara keseluruhan tugas dari DPA ini adalah mengawasi kinerja dari pengurus-pengurus Ilmagi di masa jabatannya. Oke, selanjutnya di sini ada Badan Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian Ilmagi periode 2020-2021 dengan koordinator DPA ada Kak Miftahul Janah. Kemudian ada Sekretaris Jenderal yaitu Kak Ajeng Nadine. Kemudian diikuti ada bendahara, sekretaris, kemudian ada wakil sekretaris jenderal, dan ada juga kepala departemen dari 8 departemen yang saya jelaskan tadi. Kemudian ada koordinator wilayah dari setiap wilayah, dan kebetulan untuk koordinator wilayah ketiga yaitu ada Kak Gabriela Novita. Next. Oke, mungkin ini aja ya teman-teman buat gambaran. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau masih kepo nih, apa sih Ilmagi, bisa mengunjungi akun sosial media melalui Twitter @ilmagi, kemudian Facebook Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia, Instagram @official_ilmagi, dan Line @snp1978c. Oke, buat teman-teman, mungkin nanti ada yang bingung juga bisa ditanyakan ya di room chat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Rahma. Mungkin ada pertanyaan bisa melalui room chat dengan format nama _ pertanyaan. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham? Jadi tadi itu yang sudah dijelaskan sama Bu Amalia, yaitu mengenai pengenalan prodi gizi. Kemudian
materi yang kedua yaitu pengenalan Ilmagi yang disampaikan oleh Kak Rahma. Apakah teman-teman sudah paham? Kok pada diem semua nih? Halo, gimana? Apakah teman-teman masih gabung? Kok pada diem semua sih? Coba Akmal, apakah sudah paham? Nggih, paham, paham. Kalau belum paham bisa ditanyakan, silahkan. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu, sudah. Boleh tanya secara langsung, silahkan. Nggak ada yang ditanyakan kok, Mbak. Oh, berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau gitu saya yang kasih pertanyaan ya. Gimana? Boleh nggak? Gimana, Adik Akmal? Gimana ya? Ya, Bu. Apakah boleh tahu Ilmagi itu kepanjangan dari apa ya? Teman-temannya juga bisa bantu menjawab. Apa Mbak tadi, Mbak? Apa, Mbak? Ilmagi itu kepanjangan dari apa? Teman-temannya juga bisa bantu jawab. Lutfia, Salvia. Gimana? Tadi katanya sudah paham. Ayo. Tadi dengerin enggak? Mbak, sebentar masih disuruh nyeting komputer buat ujian.
Oke, kalau gitu saya jelaskan ya. Jadi ILMAGI itu Ikatan Mahasiswa Gizi Indonesia. Oke, saya akan panggil teman yang lain ya. Apakah sudah paham atau belum? Erna Yurita, apakah sudah paham? Alhamdulillah, Kak. Kalau gitu, saya yang kasih pertanyaan ya. Gimana? Sudah paham kan tadi? Insya Allah sudah. Oke, saya kasih pertanyaan ya. Ada berapa departemen yang ada di ILMAGI? Apa, Kak? Apa? Berapa departemen yang ada di ILMAGI? Departemen yang ada di ILMAGI itu ada berapa? Bentar ya, Kak. Tadi aku hampir sudah screenshot sih. Coba aku cari dulu. Agak sedikit lupa sih. Oke, ditunggu ya. Sambil menunggu, saya akan cari teman lagi untuk saya tanyain. Saya kasih pertanyaan. Untuk namanya Vika Cantik Fix No Debat, siapa ya? Apakah sudah paham, Vika? Vika? Vika Cantik Not Debat Fix. Oh, sepertinya Vika kayaknya ketiduran ya. Kok nggak ada? Yang tadi apakah sudah bisa jawab? Kayaknya keluar deh. Kalau gitu akan dijelaskan sama Mbak Rama lagi ya tentang berapa sih departemen yang ada di ILMAGI itu. Dengerin ya, jangan tidur. Oke, sepertinya teman-teman ini pada ketakutan, Kak. Ini udah kabur nih. Oke, jadi di sini untuk departemen di ILMAGI ada 8 ya, teman-teman. Ada pendidikan dan profesi, PSDM, finansial, pengabdian masyarakat, hubungan masyarakat,
isu dan advokasi, infokom, dan juga ada adhoc. Jadi ada ini Dek Salvia, Lutfia, ini kenapa ya Dek? Oke, jadi untuk Departemen di Ilmagi ada 8 ya teman-teman. Saya kembalikan lagi ke Kak Ria. Oke, terima kasih Kak Rahma untuk penjelasannya lagi. Selanjutnya yaitu acara game, yaitu melalui kuisis. Teman-teman harus semangat ya, karena di sini nanti akan diambil 2 pemenang yang akan diberikan door prize. Sudah siap belum? Sebelumnya buka dulu melalui Google dengan format kuisis. Kemudian nanti akan dikirimi passwordnya untuk bergabung bermain. Teman-teman segera berjoin ya. Silakan yang belum join segera join dengan kode 146697. Ayo teman-teman, nggak mau ada yang dapat door prize ya.
Oke, yang join sudah 5. Yang lain ditunggu ya. Ayo teman-teman, nggak mau dapat hadiah nih. Yakin? Nyesel loh nanti. Kita tunggu 1 menit lagi ya, segera bergabung. Oke, jam sudah menunjukkan 9.53. Jam akan dimulai. Silakan Mbak Via untuk
Bagaimana teman-teman? Acara selanjutnya yaitu pembagian door prize. Selamat kepada atas nama Gelai dan atas nama Yu. Selamat, Anda mendapatkan hadiah berupa Shopify. Nanti bisa menghubungi CP yang sudah tertera di room chat ya. Selanjutnya yaitu acara foto bersama. Dimohon untuk panitia dan peserta diharapkan untuk on cam. Yang belum on cam silahkan. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah ikut join. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya selaku pembawa acara dan perwakilan dari panitia memohon maaf dengan sebesar-besarnya bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya.